Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimid thullabi wa musahhiril khairi liman yata'allam. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a li yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap para ustaz, para hujjah, jamaah masjid mujahidin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kita kemarin adalah tentang niat menuntut ilmu, niat ngaji atau thalabul ilmi. Maka harus benar-benar diluruskan niat kita. Niat kita harus yang pertama karena Allah, yang kedua untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri kita maupun dari orang lain. Ini beberapa niat dalam satu ibadah ini diperbolehkan, asal jangan buat riya aja. Kalau untuk tujuan yang memang secara agama itu diperbolehkan, maka boleh. Karena sholat misalnya itu lillahi ta'ala. Tapi ada juga yang namanya sholat hajat. Ada nggak sholat hajat? Ada. Hajatnya apa bang? Ya, hajatnya pengen supaya anak saya nanti acaranya lancar. Hajat namanya, sholatnya sholat hajat. Tapi karena siapa? Lillahi ta'ala. Tapi karena apa ya, untuk tujuan hajat juga boleh nggak? Boleh. Yang seperti itu boleh. Karena memang Rasulullah ajarkan sholat hajat, sholat istikharah juga misalnya, sholat istisqa minta hujan. Sholat istisqa karena siapa? Ya lillahi ta'ala. Tapi untuk siapa? Ya untuk minta hujan juga. Dua tuh udah. Boleh nggak yang seperti ini? Boleh. Niat ngaji pun atau thalabul ilmi juga demikian. Niat mencari ilmu, menuntut ilmu juga yang pertama lillahi ta'ala karena Allah. Dan yang kedua antara lain kemarin adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita maupun orang lain, terutama orang-orang yang dekat dengan kita. Kemudian yang ketiga untuk mengangkat agama Islam atau untuk meninggikan agama Islam. Karena agama Islam kalau tanpa ngaji atau tanpa thalabul ilmi, tanpa orang-orang yang belajar bergelut dengan ilmu-ilmu dalam agama Islam, maka akan hilang agama Islam. Jadi niat ini diperbolehkan. Luruskan niat yang pertama adalah untuk lillahi ta'ala, untuk Allah, karena memperoleh ridha Allah, ingin mendapat ridha Allah. Dan niat-niat yang lain asal jangan buat riya. Kalau riya, ingin dilihat manusia, ingin dipandang oleh orang-orang banyak, atau ingin keuntungan-keuntungan dunia yang sifatnya itu materi, nah itu yang dilarang dan tidak diperbolehkan. Dalam pembahasan berikut ini maka ada beberapa makalah atau ada beberapa perkataan ulama kaitannya dengan thalabul ilmi, disebutkan oleh Syekh Zarnuji sebagai musannif atau pengarang dari kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala Muhammad bin al-Hasan rahimahullahu taala, berkata Muhammad bin al-Hasan rahimahullahu taala,
Seorang ulama ini mengatakan, laukanan nasu kulluhum abidi, apabila manusia semuanya itu jadi hamba sahayaku, la u'tiquhum, maka aku akan memerdekakan mereka. Fatabarra'tu an walaihim, maka aku akan bebaskan, aku akan lepas an walaihim, dari waris wala mereka. Kata Muhammad bin Hasan, seorang ulama, andai semua manusia itu jadi hamba sahayaku, jadi budak milikku, aku bebasin semua, dan aku akan bebaskan diriku dari wala. Wala itu masih ingat bahwa hadirin, wala itu yang terakhir pembahasan di bagian akhir Fathul Qorib. Tuan, seorang tuan yang memerdekakan budaknya, maka ketika budak itu meninggal, ini tuan dapat waris. Saya punya budak misalnya, saya bebaskan budak saya ini, ada 2 saya bebaskan. Nah kemudian setelah merdeka, ini budak punya usaha jadi orang kaya, dua-duanya meninggal, saya dapat waris karena saya memerdekakan budak ini. Namanya waris wala. Hubungannya dengan pembahasan fikih. Syekh Muhammad di sini, Muhammad bin Hasan mengatakan, andai semua manusia itu jadi hamba sahaya, jadi budakku, maka akan aku bebaskan, dan aku enggak akan ngambil hak wala atau waris wala. Seandainya mereka semua meninggal, tidak akan aku ambil. Artinya dalam niat di sini, niat untuk menuntut ilmu dan juga membebaskan diri dari pengaruh materi atau dari tujuan-tujuan materi. Jangan sampai untuk memperoleh materi. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi falamma yarghabu, dan siapa orang yang mendapati lezatnya atau nikmatnya ilmu dan juga mengamalkan ilmu, falamma yarghabu fi ma indan nas, maka ketika orang tersebut menyukai sesuatu yang ada di sisi manusia, maka ansyadana asy-syekhul imamu, mengajarkan atau melakukan, mendendangkan untuk kita Syekh Al-Imam Al-Ajal Ustadz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail Al-Afar Al-Ansari, imla'an li Abi Hanifah, yaitu sebuah imla atau tulisan untuk Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, syi'ran, sebuah syair. Ini ada sebuah syair. Memang kitab Ta'limul Muta'alim ini banyak syair-syair, banyak puisi-puisi bahasa Arab, syair atau syair. Syairun orangnya, kalau syair ya syair. Ini syair, ini puisinya. Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi. Man talabal ilma lil ma'adi, siapa orang yang menuntut ilmu karena untuk akhirat, faza bi fadlin minar rasyadi, maka dia akan mendapat keutamaan, mendapat karunia atau keutamaan dari petunjuknya. Fayala khusranu talibihi, maka betapa ruginya orang yang menuntut ilmu, linaili fadlin minal ibadi, karena untuk mengambil fadl atau mengambil keutamaan dari para hamba, maksudnya dari para manusia. Jangan kita menuntut ilmu karena pengen dipanggil, biar banyak undangan, namanya bulan mulut, dipanggil ke sono kemari, ceramah ke sono kemari, bisa sekian, dihitung-hitung dah tuh. Belum berkatnya pasti dibedain. Ya paling enggak bawa bongsang, bawa berkat maulidnya ambang, oh dihitung-hitungin semuanya. Jangan, menuntut ilmu enggak boleh betul itu. Kita juga dalam menuntut ilmu demikian. Para santri, bahkan sebagian pesantren itu ada, pesantren ini maksudnya hafalan Quran, tahfidz, itu ada yang melarang lomba tahfidz, itu ada yang melarang, mengharamkan. Kenapa? Ya karena itu memang tujuannya dunia, tujuannya itu bukan untuk akhirat. Sebagian ada yang mengharapkan, kiai-kiai yang yang mengasuh pondok-pondok pesantren tahfidz Al-Quran itu, sebagian ada yang nggak mau ikut musyawarah, nggak mau ikut lomba-lomba itu. Kenapa? Karena lomba tujuannya pasti apa? Piala kan. Nggak piala ya juara dapat iya dana pembinaan atau dana buat pendidikan, pasti itu yang dituju, maka dilarang itu.
Saking hati-hatinya itu, saking hati-hatinya maka nggak boleh. Anak-anak kita dan juga kita tentunya yang ngaji dan juga yang belajar, ini tidak boleh tujuan belajar, tujuan menuntut ilmu itu memperoleh dunia, jangan, tidak diperbolehkan. Harus dibuang jauh-jauh tujuan itu. Pokoknya niatnya lillahi ta'ala, kemudian menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan kebodohan dalam yang ada pada orang lain, kemudian untuk mengangkat agama Islam. Kalau ada orang ngaji, ada orang belajar, pasti agama Islam masih terus terangkat. Kalau udah berhenti, nggak ada orang yang ngaji, nggak ada yang mempelajari Al-Quran, nggak ada yang mempelajari kitab-kitab seperti ini, kitab-kitab kuning yang aslinya atau yang asalnya sumbernya dari Al-Quran dan hadis, maka berhenti agama Islam, nggak bakal tinggi, nggak bakal maju karena berhentinya orang belajar. Niatnya 3 itu. Tidak boleh niat dunia, tidak boleh niat materi, tidak boleh niat jabatan atau demi dipanggil atau demi dimuliakan oleh orang-orang lain. Allahumma illa idza talabal jah, kecuali jika dia menuntut jabatan atau pangkat lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dia menuntut itu tapi untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk memerintah atau menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Wa tanfidil haqqi, dan untuk melaksanakan kebenaran al-haq. Wa i'zazid dini, dan untuk memuliakan, mengangkat agama Islam. La li nafsihi, bukan untuk dirinya sendiri, wa hawahu, dan untuk hawa nafsunya. Fayajuzu, maka bolehlah apa dzalika itu semua biqadri ma yuqimu bihil amru biqadri ma yuqimu bihi al amru bil ma'ruf, seukuran atau sekedar keadaan yang dia bisa melaksanakan amar ma'ruf wan nahya 'anil munkar dan nahi 'anil munkar. Ada pengecualian hadirin di sini. Orang menuntut ilmu kemudian tujuannya untuk masuk satu departemen atau kementerian, departemen yang ada di pemerintahan. Tujuannya buat apa? Supaya saya punya kebijakan, dan kebijakan itu nanti bisa saya pakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau buat seperti itu boleh. Orang ngaji kemudian lulus dari pesantren, kuliah tujuannya pengen ada di pemerintahan, mungkin di departemen agama, mungkin departemen pendidikan. Tujuannya supaya dia bisa mengelola kebijakan, bisa mengambil keputusan, dan keputusan itu kaitannya dengan amar ma'ruf, nyuruh orang berbuat baik, atau nahi munkar, yaitu melarang dan menghentikan perbuatan munkar. Kalau tujuannya seperti itu boleh. Sekiranya itu masih bisa terus terlaksana, dia ada di departemen itu, dia ada di pemerintahan, bisa terlaksana betul kebijakan yang dia lakukan, keputusan-keputusan yang dia buat itu betul-betul untuk amar ma'ruf nahi munkar dan bisa terus berjalan, maka boleh, nggak apa-apa terus. Nah, tapi sekiranya sudah selesai, maka harus ya selesai. Namanya sudah selesai, harus udahan, harus selesai dari situ. Ini kembali kepada innamal a'malu binniyat, balik pada niatnya, motif atau niat. Ada satu ini hadirin, orang sholat itu jamaah. Ada satu contoh lain, sholat jamaah itu yang bagus di shaf depan atau shaf belakang? Shaf depan. Tapi kalau niatnya bagus, boleh di shaf belakang. Apa niatnya bagus? Tapi jangan dijadiin pegangan ya, jangan. Kenapa niatnya? Apa niatnya? Niatnya biar orang-orang dulu, saya nantian aja, boleh yang seperti itu. Ini kalau seandainya kita ke shaf depan itu rebutan, ada orang rebutan, kenapa? Yang imam Syekh Anu misalnya, dia berebut gara-gara imamnya itu adalah orang khusus, orang tertentu, dia berebut. Nah, dia di belakang itu justru lebih bagus. Kenapa? Karena dia ingin memberikan kesempatan orang lain, biarin orang lain aja, daripada berebut, biarin saya di belakang aja. Ini balik ke tadi, innamal a'malu binniyat. Gimana niatnya? Kalau niat kita baik, maka akan Allah lihat juga niat baik. Hadis innamal a'malu binniyat itu dasar dari semua ibadah.
hampir sepertiga agama itu ada pada hadis innamal a'malu binniyat. Orang menuntut ilmu, orang ngaji atau belajar tujuannya supaya bisa ada di pemerintahan, supaya bisa ada di kisaran kekuasaan, dan dia di situ bisa pegang amar ma'ruf nahi munkar, bisa membuat kebijakan-kebijakan, diperbolehkan yang seperti itu boleh. Yang nggak boleh itu hadirin, dia ngaji, dia belajar, pengen ada di pusat kekuasaan atau di pemerintahan, tapi buat memperkaya diri aja nggak boleh. Kalau untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk i'zaiddin tadi, untuk meninggikan dan memuliakan agama Islam boleh. Supaya ada di pemerintahan, supaya ada orang Islam yang membela Islam. Di anggota dewan atau apa namanya, DPR ya, di DPR, supaya ada yang memperjuangkan aspirasi atau keinginan orang-orang Islam, boleh seperti itu. Ada dia di bagian-bagian lain kekuasaan atau pemerintahan, asal dia niatnya bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk kemaslahatan umat Islam, itu boleh. Jadi kita ngaji dengan tujuan berkuasa boleh juga, boleh, asal tadi niatnya bukan untuk diri sendiri, memperkaya diri, bukan, tapi untuk kemaslahatan orang banyak dan untuk meninggikan, untuk mengangkat derajat agama Islam. Wayam bagi li talibin al ilma boleh, wayam bagi li talibil ilma juga boleh, li talibil ilmi juga boleh, dan seyogianya untuk orang yang menuntut ilmu ayatafakkara fi dzalika, memikirkan hal itu, fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin, karena sesungguhnya dia bi juhdin katsirin, menuntut ilmu dengan kesungguhan atau dengan kesulitan yang banyak. Fala yasrifuhu ila dunya, maka janganlah membelokkan dia ila dunia, kepada dunia, al haqirati, yang remeh-temeh, al qalilati, yang sedikit, al faniyati, yang fana. Orang yang menuntut ilmu, santri, siapapun itu yang menuntut ilmu, apalagi dia orang mukmin, orang muslim, jangan sama orang lain. Jangan sama orang lain. Susahnya udah ketahuan, menuntut ilmu bayarannya mahal. Sekarang berapa kuliah? Paling murah udah bayarannya mahal. Kemudian ongkosnya, belum lagi habis waktu, biaya habis, waktu habis. Kalau di pondok itu belum lagi sakitnya, ada gudik namanya ya. Sakit gudik, korengan, jauh dari orang tua. Kemudian ya nggak pernah yang namanya kenyang, ya pokoknya kenyangnya paling kalau awal bulan doang, tanggal 1, tanggal 2 dapat kiriman, kenyang, besoknya mah lapar lagi, ngutang mulu, ngutang yo ke warung dekat ini, dekat pondok. Udah tahu begini, sulit menuntut ilmu, hafalannya banyak, sulit, maka jangan kemudian ketika sudah selesai menuntut ilmu, jangan sampai ilmu itu kemudian digunakan buat hal-hal yang sifatnya remeh kayak dunia. Orang udah sayang-sayang, udah belajar susah-susah, dipakainya untuk menuntut dunia, untuk menuntut sesuatu yang sifatnya itu remeh. Karena dunia itu dibanding dengan akhirat kan sedikit. Perbandingannya itu Pak, bukan banding 1 banding 1000 misalnya. 1 banding 1000 masih mending, atau 10 dibanding 1.000.000 masih mending, masih ke Uber gitu ya, masih kuda. 1000 dibanding 1.000.000, banyakan mana? Banyak 1.000.000, tetap aja masih banyak 1.000.000, masih ke Uber, lama-lama nyampe juga. Bandingan dunia dengan akhirat itu seperti bandingan 1 dengan keabadian. Jadi nggak ada habisnya. Kalau 1.000.000 kan masih habis, kalau 10 juta masih habis. Ini abadi. Dunia taruh berapa sih? 100 tahun dah hidup. Ini bandingannya bukan dengan 1.000 tahun, bukan dengan 1.000.000 tahun, bandingannya dengan abadi. Nggak ada akhir. Kalau udah ketahuan susah nyari ilmu, susah menuntut ilmu, tapi hanya digunakan buat mencari dunia, sayang waktunya. Udah tahu sulit, udah tahu sangat ini payah menuntut ilmu itu kemarin, maka jangan digunakan hanya untuk menuntut dunia.
Tapi tuntut apa? Tuntut akhirat, tuntut yang lebih tinggi. Hadirin jamaah rahimakumullah, akhirat yang kita tahu adalah akhirat yang sifatnya itu ibadah-ibadah, misalnya buat sholat, buat puasa, atau buat hal-hal lain yang sifatnya itu ibadah. Tapi ada juga akhirat kelihatannya bukan akhirat, bukan ibadah, tapi akhirat. Tergantung niat kita. Kalau niat kita adalah untuk akhirat, maka jadi akhirat. Asal bukan perkara yang sifatnya ini Allah nggak ridho, nggak boleh kita maksiat niatnya untuk akhirat, yang boleh. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya mubah, kita niatkan untuk akhirat, boleh. Saya minum ibadah bukan? Minum ibadah bukan? Ya, tergantung niatnya lagi, balik. Iya, tergantung niatnya. Hal-hal yang mubah kayak makan, minum, kemudian keluar rumah ngapain ya, kerja misalnya. Itu hal-hal yang sifatnya mubah. Kalau kita niatkan untuk akhirat, jangan niatkan untuk ibadah, jadi akhirat. Gimana niatnya aja? Ada ibadah yang sifatnya mahdhoh seperti sholat, puasa dan teman-temannya. Ada yang ghair mahdhoh, ibadah-ibadah yang kelihatannya bukan ibadah, yang kelihatannya bukan akhirat, tapi kita niatkan itu buat akhirat, jadi akhirat. Pinternya orang yang belajar atau orang yang ngaji begitu, kelihatannya bukan akhirat, dia ngapa? Nyablon, ngapain dia? Dagang. Tapi karena dia tahu, pernah mondok, bahwa yang dia niatin itu akan jadi akhirat. Jika memang niatnya akhirat, maka dia niat itu semua ladang pahala semua itu. Yang kerjanya di kantor, yang kerjanya di pasar, semuanya jadi ladang pahala. Diniatkan semua hanya untuk akhirat, tidak boleh untuk sekedar dunia saja. Pokoknya dunia itu kecil, dunia itu sedikit, bandingannya tadi bukan 1000 dibanding 1.000.000, bukan, tapi 1000 dibanding keabadian. Abadi, udah nggak selesai, udah nggak habis selamanya di sana. Khalidina fiha. Wah, mana tuh tadi? Al-faniyati. Fala yasrifuhu ila dunya al-haqiratil qallati al-faniyati. Kita tahu ada syairnya. Syi'run, ini ada syair. Hiya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adallu minad dalili. Hiya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adallu minad dalili. Ini dia adalah dunia aqallu minal qalili, yang lebih sedikit dibanding yang sedikit, atau yang paling sedikit dari yang sedikit. Wa ashikuha adallu minad dalili, dan kenikmatan atau keasikan dunia adallu minad dalili, itu lebih rendah dibanding yang rendah-rendah. Tusammu bisihriha qauman wa tu'ma, di apa namanya, budak. Tusammu itu ditulikan bisihriha, dengan sihirnya dunia. Qauman, satu kaum, wa tu'ma, dan dibutakan. Fahum mutahayyiruna bila dalilin. Fahum, maka mereka orang yang dibutakan, kaum yang dibutakan dan dibuat tuli itu, mutahayyiruna, bingung, bila dalili, dengan tanpa petunjuk. Tidak ada petunjuk, tidak ada dalil. Ini syair tentang dunia. Ini bagus kalau buat ini nih, buat ustadz nih, atau buat materi khotib. Ini syair-syair. Hiya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adallu minad dalili. Tusammu bisihriha qauman wa tu'ma fahum mutahayyiruna bila dalili. Dunia itu paling rendah, paling sedikit dibanding yang sedikit. Dibanding yang sedikit, yang paling dikit ya dunia itu. Dibanding yang paling rendah, yang paling rendah ya dunia itu. Lebih rendah, serendah-rendahnya yang rendah yaitu dunia. Yang paling sedikit dari yang sedikit itu adalah dunia. Tadi perumpamannya bandingan tadi. Perbandingannya bukan bandingan yang bisa dihitung, tapi perbandingannya dengan keabadian. Wa yang bagi li ahli ilmi alla yudilla. Wa yang bagi, dan seyogyanya, seharusnya
seharusnya untuk orang li ahli ilmi, untuk orang yang punya ilmu, alla yudhilla nafsahu bitam'i, hendaklah dia tidak merendahkan dirinya bitam'i dengan tamak, fi ghairi mutmain, pada sesuatu yang seharusnya dia tidak boleh tamak, wa yataharraza, dan hendaklah dia menjaga amma fihi madillatul ilmi, ya dari sesuatu yang dalamnya itu ada kerendahan ilmu atau merendahkan ilmu, wa ahlihi, dan ahlul ilmi atau orang-orang yang memiliki ilmu, wa yakuna mutawadian, dan hendaklah dia tawadhu, wa yakuna mutawadian, dan hendaklah dia tawadhu titik, wa tawadhu bainat takabburi wal madillatu wal ifatu kadzalika ya'rifu dzalika fi kitabil akhlaq, dan juga tawadhu, antara tawadhu dan antara takabur dan madillah, antara tawadhu dan madillah kerendahan, wal iffah, dan juga kehati-hatian, itu yu'rafu dzalika, diketahui fi kitabil akhlaq, dalam kitab-kitab akhlak. Orang yang menuntut ilmu seyogianya dia tidak mencemarkan atau tidak merendahkan ilmu itu sendiri. Bang, lulusan mana bang? Lulusan pesantren. Pesantren mana? Pesantren Ano. Tapi kelakuannya bukan kayak anak pesantren. Nah itu maksudnya begitu, merendahkan ilmu dan juga merendahkan orang alim. Yang sama kiai siapa bang? Sama kiai Anu, terkenal kiainya. Ternyata dia merendahkan, ternyata dia melakukan sesuatu yang merendahkan atau yang mencemarkan nama baik gurunya. Yang tidak diperbolehkan itu seperti itu. Jangan kita mengejar dunia, ngaji, muridnya siapa bang? Muridnya Ustadz Matroji. Ustadz Matroji, tapi ternyata melakukan hal-hal jangan yang seperti itu, karena akan mencidrai atau akan mencoreng. Itu mencoreng nama ahlul ilmi atau mencoreng ilmunya itu sendiri. Hafal Quran bang, hafal. Hadis banyak, siapa hadis, tapi korupsi. Nah itu juga mencoreng ilmu. Hafal Quran, hafal hadis, tapi dia banyak melakukan maksiat-maksiat, banyak melakukan sesuatu yang Allah nggak ridho, dosa-dosa, keharaman-keharaman, itu termasuk yang mencoreng ilmu dan juga mencoreng orang-orang alim. Kan jadinya ini Bapak hadirin, jadinya orang awam atau orang umum itu pasti ngelihat, orang anak pesantren mah begitu, jadinya jelek semuanya. Orang gara-gara satu orang semuanya kena. Dia tahu, dia sering melihat bahwa orang yang punya hafalan atau punya pengetahuan agama itu biasanya kelakuannya begini, suka nyolong duit masjid misalnya. Satu orang doang dia pernah lihat, ataupun satu, dua orang, tiga orang dah. Akhirnya sama dia digebiah uya, semuanya dianggap salah. Ngurusin masjid buat duit lu ya. Akhirnya disalahin. Makanya kita yang udah ngaji, kita yang udah tahu ilmunya, udah tahu bagaimana itu barokah ngurusin masjid, jangan sampai mencoreng itu, mencoreng nama baik atau merendahkan ilmu itu sendiri. Kasihan, cuma gara-gara orang satu salah, yang lain dianggap salah semua. Gara-gara ada satu orang melakukan ini penggelapan, dia korupsi di satu masjid, semuanya di kayak masjid disalahin. Wah, namanya bendahara masjid memang gitu. Semuanya disalahin. Dijaga itu untuk keselamatan kita dan juga untuk keselamatan orang-orang lain yang sama dengan kita. Wa ansyada Syekhul Imamul Ajal Al-Ustaz Ruknul Islam Al-Ma'ruf bil Adib Al-Mukhtar syi'run li nafsihi. Ini syair lagi nih. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihil taqwa bihid tuqa ilal ma'ali yartaqa atau yurtaqa wa minal ajaibi ujbuba huwa jahilu fi halihi ahwa sa'idu am ahwa sa'idu am syaqi. Ada Ustaz Said sini. Ahwa Sa'id itu ada Ustaz Said. Ini sebuah syair juga. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Itu baharnya.
mulai dari innat tawadu'a min khisalil muttaqin. Sesungguhnya tawadhu itu termasuk budi pekerti, termasuk akhlaknya orang yang bertakwa. Wa minal ajaibi ujbu ma huwa jahilu, dan termasuk suatu yang mengherankan adalah kagum kepada atau heran kepada sesuatu, pada orang yang sebenarnya dia orang bodoh. Fi halihi ahwa sa'idu amisyaki. Orang bodoh tidak tahu, maksudnya orang yang tidak tahu fi halihi dalam keadaannya apakah dia termasuk orang selamat as-sa'id amisyaki atau termasuk orang yang celaka. Maksudnya tawadu itu termasuk budi pekerti orang bertakwa. Orang yang takwa pasti tawadu. Orang yang bertakwa pasti dia merendah dan nggak mau duluan. Maksudnya kalau masih ada orang lain yang bisa, udah jangan saya. Begitu pasti orang yang muttaqi. Karena cirinya orang bertakwa antara lain adalah tawadu. Kemudian dengan tawadu maka dia bisa menjadi orang bertakwa. Dengan bertakwa atau dengan ketakwaan dia bisa mencapai posisi atau mencapai tempat yang mulia di sisi Allah. Itu bait pertama syair. Kemudian bait yang kedua dari syair ini, aku heran kepada orang yang tidak tahu apakah dia itu selamat, apakah dia itu celaka, tapi kok kagum sama orang itu. Maksudnya belum ketahuan orang itu, belum ketahuan idolanya itu apakah dia termasuk orang selamat atau celaka, tapi kok ngefans banget gitu. Tapi kok gandrung atau demen banget sama orang itu, padahal belum tentu dia Said atau Syaqi. Oleh karenanya ada sebagian guru-guru atau kiai-kiai kita bilang kalau belum meninggal maka orang nggak usah dipuja-puja setinggi langit, namanya belum meninggal. Ntar kalau udah meninggal baru, kalau udah meninggal kita sebutkan kebaikan-kebaikannya nggak apa-apa, kita cinta kepadanya juga nggak apa-apa. Kalau belum meninggal belum finish, belum ketahuan as-sa'id atau as-syaqi, termasuk orang mulia, selamat atau orang celaka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.